Ya gimana Mas ya, karena semua dibilang karena keadaan ya keadaan. Nggak, ya pengen sih sebenarnya juga kita itu apa itu kerja di yang selain seperti ini, siapa sih yang mau seperti ini? Tapi kan karena semua keadaan yang ada suatu masalah yang nggak harus aku bicarakan di publik gitu loh Mas. Terkadang sih semua orang itu memikirnya kan hanya hasilnya, apa hasilnya banyak, kok penakmen kan bilangnya gitu, tapi kan nggak tahu prosesnya untuk mendapatkan itu kayak gimana gitu loh Mas. Kalau asal saya Kediri Mas, Kediri. Eh, namanya Dika Mas. Dalam pekerjaan ini kurang lebih 2 tahun Mas. Kalau masalah pendapatannya itu kan kita juga gimana Mas ya? Aku juga punya prinsip rezeki kan ada yang ngatur sendiri sih. Nah, kalau mereka bilang 150.000 per hari, itu berapa jam? Nah, kalau saya di sini emang ada 100, tapi itu mulai dari jam 8 pagi sampai isya. Itu pun istirahat hanya waktu sholat aja. Nah, kalau terkadang sih semua orang itu memikirnya kan hanya hasilnya, apa hasilnya banyak, kok penakmen kan bilangnya gitu, tapi kan nggak tahu prosesnya untuk mendapatkan itu kayak gimana gitu Mas. Kan nggak semudah orang yang apa ya, yang pikirkan lah kerjaan kayak gini itu. Belum lagi kalau nanti pas musim hujan satu hari hujan gitu, bahkan buat makan aja kita harus hutang ke warung buat bertahan hidup aja udah alhamdulillah Mas. Kalau menurut undang-undang yang berlaku di negara ini emang salah Mas kita kerjaan kayak gini, tapi ya berbalik lagi di tadi karena semua kan ya karena keadaan. Kalau masalah masyarakat sih selama saya perjalanan alhamdulillah nggak ada yang laporan, nggak ada yang keluh kesah, karena tujuan kita emang menghibur. Mau dikasih ya alhamdulillah, nggak mau ya ya udah, karena kita bener-bener gimana ya, mencari ibarat bahasa Jawa itu ngenteni tetes embun Mas istilahnya. Jadi ya itu Mas, alhamdulillah selama perjalanan nggak pernah ada apa itu, ada yang bilang ini pemalas kayak atau apa, alhamdulillah nggak ada Mas. Sebelum saya terjun di dunia badut ini dulu, saya intinya pernah bekerja di dunia marketing. Ya itu udah di luar kota intinya juga. Kalau saya dipandang seperti itu ya saya maklumi Mas, karena semua orang kan punya penilaian berbeda-beda. Ada yang positif, ada yang negatif. Tapi ya saya dari dulu saya orangnya yang penting saya nggak ganggu mereka. Kalau emang saya waktu kerja ya kalau emang nggak dikasih ya udah, saya nggak, aku terima dengan ikhlas, hanya itu Mas intinya. Makanya kalau ada penilaian negatif ya terkadang kalau ada kritikan apa ya saya terima, mungkin bisa introspeksi diri saya sendiri lah. Bisa Mas, kalau saya kategori pekerjaan kita ini bukan, ada saya seorang yang bilang mengemis itu salah besar Mas. Bisa kita bilang seniman juga bisa, karena kan kenapa kalau dibilang seniman, yaitu kita ada seni yang kita keluarkan gitu loh Mas, karena kan kita menghibur juga gitu loh Mas. Seni yang kita keluarkan kan kayak seni kan juga terbagi banyak, ada yang menyanyi, ada yang joget, ada yang melukis atau apalah. Nah kita menganggapnya kita itu masuk dalam seni joget Mas. Contoh kecil itulah apa itu, ada yang artis terkenal itu siapa itu juga terkenal karena jogetan lah. Karena tapi bedanya mereka kan ada panggung, kita tidak, hanya itu aja sih bedanya. Kalau dibilang sih sebenarnya sama, cuma bedanya di situ kita nggak ada panggung, di sana ada panggung, mereka terkenal, kita nggak terkenal, hanya itu aja. Tujuannya juga sama, kita sama-sama menghibur.
hanya itu mas. Nah, pertanyaan yang sangat menarik masalah itu. Terkadang orang memandang kita pengemis itu kita nggak terima karena apa mas? Budget yang kita keluarkan itu nggak kayak pengemis ya. Maaf ya, bukan kita memandang sebelah mata pengemis, enggak. Tapi kalau kita dibilang pengemis, sekarang kita bisa rinci. Contoh kayak salon ini harganya sudah di angka 400. Topeng ini juga, ini belinya juga nggak bisa langsung di toko online. Kostum ini juga berapa? Apalagi yang tadi temanku itu yang LOL itu bentuknya itu, kalau beli online bisa dicek di Google atau di toko online 1 juta lebih. Nah, masa ada toh seorang pengemis yang 1 juta lebih, kan nggak mungkin ta. Nah, maka kita sangat terpukul atau sangat emosi kalau kita itu dibilang pengemis gitu loh. Makanya kan satu, karena kita kan modal juga gitu loh. Nggak hanya minta dan minta saja gitu loh. Ya, untuk saya hanya anu aja mas. Janganlah mandang seniman badut nggak hanya di Blitar, Kediri atau dimanapun, jangan dipandang sebelah mata karena pasti semua pekerjaan yang saya lakukan, semua orang itu pasti bukan karena kemauan, tapi karena keadaan. Entah itu keadaan kayak apa, pasti semua punya masalah tersendiri. Dan kita tujuannya juga bukan hanya untuk mengemis, tapi kita juga menghibur gitu loh. Jangan pikir negatif lah. Jadi jangan lihat hasilnya, lihatlah prosesnya, intinya seperti itu kita. Ibarat gini, di saat kita ada penghasilan sekian ratus ribu satu hari, apakah mereka nggak mikir kita jalannya berapa kilo? Atau apakah mereka nggak mikir kita sound system seperti itu? Apa mereka nggak mikir kita mental juga? Kan nggak mikir mas, gitu loh. Jadi ya intinya janganlah pikir kita itu dipandang sebelah mata lah. Kalau emang nggak suka ya lebih baik diem. Kalau emang nggak mau ngasih ya udah, lebih baik nggak usah komentar. Hanya itu aja saya pesan kita. Tapi alhamdulillah dari sekian banyak yang kita ibarat kita ajak obrol, bahkan saya tidak mengaku bahwa saya kerja, mereka 100%, 80% itu positif semua. Intinya wong badut itu juga perlu modal, bukan hanya modal tangan di bawah saja kan gitu mas, gitu loh. Kan semua kan ya kayak ya itu mas, bedanya kita itu sebenarnya sama. Kalau artis kan udah ada panggung, udah ada terkenal, tapi kita kan hanya orang kecil gitu mas, intinya ya hanya itu aja sih mas kita.